Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa lagi dalam video pembelajaran geografi. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang konsep dasar jaringan transportasi. Materi ini masih merupakan bagian dari kompetensi dasar 3.3, yakni menganalisis jaringan transportasi dan tata guna lahan dengan peta atau citra penginderaan jauh serta SIG, kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. Yang pertama, kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Transportasi merupakan salah satu objek kajian geografi yang berkaitan dengan interaksi wilayah. Transportasi menjadi tolak ukur dalam interaksi keruangan antara wilayah dan sangat penting peranannya dalam menunjang proses perkembangan suatu wilayah di muka bumi. Wilayah dengan kondisi geografis yang beragam memerlukan keterpaduan antara jenis transportasi dalam melayani kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya, sistem transportasi dikembangkan untuk menghubungkan dua lokasi tata guna lahan yang mungkin berbeda. Adapun definisi dari jaringan transportasi adalah suatu sistem untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Nah, sistem transportasi ini memiliki beberapa komponen. Mari kita lihat sama-sama. Komponen sistem transportasi yang pertama adalah benda yang digerakkan. Dalam hal ini manusia atau barang. Sistem transportasi adalah suatu produk sistem perjalanan dari tempat asal ke tempat tujuan. Skala pergerakan bisa mencapai ribuan orang atau ribuan ton barang yang melakukan pergerakan secara bersamaan. Pergerakan tersebut akan menggunakan sarana dan prasarana yang ada, dengan implikasi di mana dari pergerakan yang dilakukan secara massal dan bersamaan dalam satu kurun waktu tertentu. Komponen berikutnya adalah sarana transportasi. Sarana transportasi adalah alat perhubungan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga segala kegiatan seperti pertanian, perindustrian, dan perekonomian dapat berjalan dengan lancar. Dan komponen yang terakhir adalah prasarana transportasi. Prasarana transportasi adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pemindahan benda. Prasarana transportasi diantaranya terdiri dari jalan, terminal, dan sebagainya. Berikutnya, parameter utama dalam penentuan jaringan transportasi. Terdapat dua faktor yang menjadi parameter utama dalam penentuan jaringan transportasi. Yang pertama adalah aksesibilitas. Aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan suatu lokasi berinteraksi dengan lokasi lainnya, dan mudah atau susahnya lokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan transportasi. Komponen berikutnya adalah bangkitan dan pergerakan. Bangkitan pergerakan adalah tahapan pemodelan yang memperkirakan jumlah pergerakan yang berasal dari suatu zona dan jumlah pergerakan yang tertarik ke suatu zona. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi bangkitan dan pergerakan ini, yang pertama adalah maksud perjalanan, yang merupakan ciri khas sosial suatu perjalanan. Misalnya, ada yang bekerja
sekolah, dan sebagainya. Kemudian faktor yang kedua adalah jarak dari pusat kegiatan, berkaitan dengan kepadatan penduduk dan pemilihan moda transportasi. Lalu yang ketiga adalah peruntukan penggunaan lahan, yang merupakan ciri khas alami yang dapat dijadikan parameter dalam menentukan perencanaan jaringan transportasi. Dan yang keempat adalah pemilihan moda perjalanan, merupakan sisi lain dari maksud perjalanan yang dapat digunakan untuk mengelompokkan macam perjalanan. Setiap moda mempunyai kekhususan dalam transportasi kota dan mempunyai beberapa keuntungan di samping sejumlah kekurangan. Nah, itu beberapa konsep terkait jaringan transportasi. Oke, cukup sekian dulu untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.